Pelindung tampan. Lanjut lagi, jangan lupa like, komen dan share cerita ini ke media sosial yang sahabat punya. Terima kasih. 2477-2479 Bab 2477, Suantian Move to Dava. Meskipun dia dan Rosu telah menyelamatkan hidup mereka, mereka masih harus segera berpisah. Namun, bisa lolos dari bencana ini sudah merupakan keberuntungan besar. Setelah pulih, Rosu juga menyadari bahwa krisis Landen Sen belum terselesaikan, dan menggigit giginya dan berkata, Landen Sen, Anda sebelumnya mengatakan bahwa ada banyak musuh yang menunggu Anda di luar rahasia Kyushu. Apa yang harus dilakukan? Landen Sen membelai pipi wanita itu, dan berkata dengan sungguh-sungguh, jangan khawatir, aku akan berurusan dengan hal-hal ini. Rosu mengerutkan bibirnya dan berkata dengan ekspresi khawatir di wajahnya, jangan berbohong padaku. Karena kau membunuh putranya di depan kaisar hantu yang jatuh, pria itu pasti tidak akan membiarkanmu pergi dengan mudah. Mungkin pihak lain sudah memanggilnya. Sejumlah besar biksu Mahayana siap menghentikan Anda. Landen Sen juga sedikit tertekan, dia sudah tahu ini sejak lama dan dia seharusnya menyimpannya. Bukankah ini mengkonfirmasi heksagram yang Zhang Daoling hitung untuk dirinya sendiri, untuk memaafkan dan memaafkan, jika tidak ada bahaya kejahatan serius. Sekarang ini benar-benar terlalu berbahaya. Dengan kata lain, dia benar-benar ingin bertanya kepada Tuan Tai tentang informasi Zhang Daoling, tetapi sayangnya, Tuan Tai menghilang setelah mengucapkan kata-kata itu. Landen Sen, aku punya cara, mungkin itu akan berhasil. Rosu tiba-tiba berkata dengan mata cerah. Suir, apa yang bisa kamu lakukan? Landen Sen bertanya dengan rasa ingin tahu. Alam rahasia Kyushu masih ditutup selama 1 bulan, dan aliran waktu di Istana Guangtian adalah 1/10 dari dunia luar. Dengan kata lain, kamu bisa tinggal di Istana Guangtian selama 10 bulan lagi. Kebetulan aku tahu teknik teleportasi ruang tingkat atas yang dapat digunakan untuk melarikan diri. Dengan pemahaman dan bakatmu, 10 bulan ini sudah cukup untuk menumbuhkan kekuatan magis ini. Rosu berkata dengan tergesa-gesa. Kekuatan magis apa? Landen Sen bertanya dengan cepat ketika matanya menyala. Rosu mulai menjelaskan asal-usul kekuatan gaib ini. Berbicara tentang hal-hal dari dunia manusia, setelah Rosu mengalami pecahan emas, jalur kultivasi tampak halus, dan beberapa tahun kemudian dia menerobos tahap transformasi. Ketika mengunjungi Gua Es Laut Utara di ladang es Arktik, Rosu menyimpang ke dalam jurang dan menemukan satin merah di jurang itu. Satin itu menyerupai senjata ajaib, tetapi diukir dengan sejumlah besar rune emas. Rosu menerima serangkaian teknik mental misterius yang disebut Nine Heavens Profound Girl Art setelah mengakui Tuhan dengan sutra dan satin ini. Pada awalnya, Rosu tidak mempraktikkan metode mental ini karena itu sangat tidak jelas dan sulit dipahami. Setelah terbang ke Istana Guangtian, Rosu harus menahan kesepian selama bertahun-tahun, jadi dia hanya bisa menjalani hidupnya melalui kultivasi, dan mulai mempelajari seni gadis 9 surga yang mendalam ini. Misteri dari 9 surga yang mendalam, gadis Jue tidak kurang daripada Tiangang Pure yang SWOT klasik. Butuh waktu yang sangat lama bagi Rosu untuk mencapai sesuatu, dan dia belum sepenuhnya menembus metode mental ini sampai hari ini. Seni gadis 9 surga yang mendalam telah mencatat teknik teleportasi ruang tingkat atas yang disebut Suantian Migration Dava. Kecepatan teknik ini kurang dari 1/10 dari teknik teleportasi ruang angkasa umum, dan jarak teleportasi lebih tinggi daripada teleportasi ruang biasa 10 kali operasi. Tetapi teknik ini juga memiliki kelemahan utama, yaitu, ia harus menggunakan sejumlah besar esensi dan darah sebagai panduan untuk merobek celah ruang. Dengan kata lain, untuk melakukan teknik ini, ia harus mengkonsumsi banyak esensi dan darah, yang akan sangat merusak kekuatan beku tersebut. Ketika Landen Sen mendengar kata-kata ini, dia tiba-tiba merasakan sesuatu yang menarik. Dia memiliki tubuh energi perang suci matahari, dan itu adalah tubuh dari 5 elemen, jadi tidak ada tekanan baginya untuk kehilangan vitalitasnya. Landen Sen, migrasi Suantian Dava adalah teknik tunggal dalam seni 9 gadis yang mendalam surga. Kamu seharusnya bisa mempraktikkannya juga. Aku akan memberikan formula kepadamu sekarang. Rosu memberitahu Landen Sen formula dari migrasi-migrasi Suantian secara terperinci, dan Landen Sen mengingatnya dengan mendalam hanya setelah 1 kali. Dava migrasi Suantian ini benar-benar tidak jelas, dan sama sekali berbeda dari keajaiban dunia roh. Belum lagi tingkat kerumitannya, hampir sama dengan pepatah 6 karakter. Kecerdasan Landen Sen sangat tinggi, dan butuh 5 bulan untuk akhirnya menguasai gerakan surgawi misterius ini untuk Dava. Di permukaan migrasi misterius Dava ini, setidaknya para beku di awal Mahayana dapat digunakan, tetapi untungnya, kekuatan gaib tidak bergantung pada tingkat kultivasi beku. Itu hanya mengkonsumsi kekuatan spiritual. Semakin tinggi trafput kekuatan spiritual, efek dari teknik ini digunakan. Lebih baik. Landen Sen memiliki tubuh yang terdiri dari 5 elemen, dan trafput kekuatan spiritualnya tidak lebih lemah dari para pembudidaya Mahayana biasa.
Dia hampir tidak dapat melakukan teknik ini, tetapi mengkonsumsi banyak esensi dan darah, yang setara dengan membunuh setengah dari hidupnya. Teknik ini tidak boleh digunakan sebagai upaya terakhir. Rosu awalnya khawatir bahwa Landen Sen akan dapat memahami teknik ini dalam waktu yang singkat, tetapi dia tidak berharap bahwa Landen Sen hanya membutuhkan 5 bulan untuk menguasai migrasi-migrasi Suantian, yang mengejutkan dan membuatnya senang. Dengan 5 bulan tersisa, Landen Sen menemani Rosu setiap hari. Terperangkap di istana Guangtian selama 10.000 tahun, Rosu tidak pernah sebahagia sekarang. Keduanya tidak punya apa-apa untuk dibicarakan, dan kadang-kadang mereka akan bertarung dan bersaing. Meskipun Rosu hampir tidak memiliki pengalaman tempur yang sebenarnya, realitasnya sendiri sangat kuat. Dari adegan di mana Rosu menolak formasi Nine Nether Sword yang telah dia gunakan sepenuhnya sebelumnya, dia tahu bahwa kekuatan seorang wanita itu baik. Rosu, yang juga seorang biksu Mahayana awal, tidak lebih lemah dari Leng Wushuang, yang berlatih Jue perempuan 9 surga yang mendalam. Jarang memiliki waktu santai seperti itu, keduanya melupakan semua kekhawatiran mereka, jauh dari campuran naga dan ular dari dunia luar, dan menikmati semua jenis kelembutan yang melekat dengan ketenangan pikiran. Waktu yang manis selalu singkat, dan 5 bulan lagi berlalu dalam sekejap mata. Pada hari perpisahan, Rosu memeluk Landen Sen, melingkarkan lengannya di lehernya, dan menciumnya dalam-dalam untuk waktu yang lama. Setelah mengisap mulut Landen Sen dengan nakal untuk waktu yang lama, dia dengan enggan menyerahkan bibirnya. Tanpa diduga, hari-hari berlalu begitu cepat. Landen Sen, kamu harus berjanji padaku untuk bertahan hidup. Mata Rosu sedikit lembab, dan dia bertanya dengan lembut. Saya berjanji kepadamu. Jejak kehangatan muncul di hati Landen Sen, dan kemudian dia berkata, sebelum aku pergi, aku ingin memberimu sesuatu. Setelah selesai berbicara, Landen Sen mengeluarkan sejumlah besar ramuan ajaib dari cincin penyimpanan, serta sejumlah besar buku aneh, dan menempatkannya di depan Rosu. Landen Sen, kamu tidak harus memberikan ini padaku. Aku sangat aman di istana Guangtian dan tidak akan menghadapi bahaya. Rosu menggelengkan kepalanya dengan lembut. Untuk berjaga-jaga. Pintu masuk ke istana Guangtian sekarang terbuka, untuk berjaga-jaga jika biksu lain memasuki alam rahasia Kyushu suatu hari, itu akan mengancammu. Ada ratusan harta roh prasejarah yang luar biasa, dan pil obatnya bisa berguna untukmu. Sedangkan untuk buku-buku itu, mereka telah mencatat banyak hal aneh, kamu bisa membacanya ketika kamu bosan. Landen Sen juga ingin memberi Rosu 1 atau 2 potong harta karun roh surgawi di tubuhnya, hanya karena cincin tulang 9 warna tidak banyak berguna baginya, itu bisa diberikan kepada seorang wanita. Tetapi Rosu melambaikan tangannya dan menolak, dengan sikap yang sangat tegas, tidak, kamu harus menjaga Tianling Bao. Kamu belum menyingkirkan ancaman itu. Tidak peduli yang mana Tianling Bao, itu mungkin merupakan bantuan besar untukmu. Mendengar apa yang dikatakan wanita itu, Landen Sen tidak punya pilihan selain menyerah. Dia menatap wajah Rosu, mencoba untuk menanamkan penampilan wanita itu dalam benaknya. Meskipun Landen Sen memiliki beberapa hutang emosional, dia tahu bahwa Rosu selalu menjadi wanita yang paling mencintainya. Baginya, Rosu dapat memberikan segalanya tanpa ragu, bahkan nyawanya. Kamu melihatku dengan bodoh, tidak ada bunga di wajahku, kata Rosu dengan mulut kecil. Landen Sen mengerutkan kening dan berkata, Suir, Anda harus menunggu saya selama 30.000 tahun, saya. Sebelum dia selesai berbicara, Rosu melangkah maju dan menutup mulut Landen Sen, menyelesaikan lengkungan yang indah di sudut mulutnya, gadis ini tidak menunggumu dengan sia-sia. Setelah 30.000 tahun, kamu harus datang padaku tanpa insiden. Dan buat aku bahagia. Bab 2478, Search for Me. Ini baik. Landen Sen juga ingin menanggapi Rosu dengan senyum, tetapi dia benar-benar tidak bisa tersenyum, aroma manis mulut Rosu masih tersisa di bibir dan lidahnya. Tidak lama kemudian, cahaya keemasan misterius menyelimuti tubuh Landen Sen. Alam rahasia Kyushu akan segera ditutup, dan kekuatan hukum internal telah stabil. Landen Sen jelas merasa bahwa kekuatan hukum ini memukul mundur tubuh fisiknya, dan ia akan segera dikirim. Tunggu aku pasti akan kembali. Landen Sen sedikit bersemangat. Begitu suara itu jatuh, dan cahaya keemasan naik, sosok Landen Sen menghilang dan dipindahkan. Rosu berdiri kosong di sana, menatap istana Guangtian yang kosong, hatinya menjadi sangat kosong, seolah-olah dia telah kehilangan sesuatu yang penting. Mengambil napas dalam-dalam, Rosu mengambil keputusan. Suatu hari di luar, 10 hari di istana Guangtian. 3.000 tahun kemudian, kekuatan Landen Sen jelas bukan seperti dulu. Dan dia hanya bisa memanfaatkan 30.000 tahun kuil Guangtian yang panjang untuk meningkatkan kultivasi dan kekuatannya. 30.000 tahun kemudian, dia pasti akan membuat Landen Sen mengagumi dan menjadi bantuan besar bagi pria. Di luar misteri Kyushu, kapal perang terbesar dari klan surgawi yang jatuh merapat di ketinggian 90.000 mil.
Kapal perang itu panjangnya sekitar 100.000 meter, berbentuk seperti roda bulan, dan sangat indah. Sebuah bendera disisipkan di bagian atas kapal, dan hantu putih dengan kepala dibelokkan terukir pada bendera tersebut. Lebih dari 80 biksu Mahayana dari klan Valen berdiri di geladak kepala perahu, dan kaisar hantu yang jatuh yang dipimpinnya tampak muram dan menakutkan. Di sisi kanan klan surga jatuh, ada ribuan perahu roh klan Fenggui. Dibandingkan dengan kaisar hantu yang jatuh, kaisar hantu angin jahat lebih berprofil tinggi, langsung memimpin jutaan pasukan biksu angin dan hantu, hanya untuk menghentikan Landen Sen dan melampiaskan dendamnya. Pasukan beku yang begitu mengesankan mengejutkan para beku yang telah menyaksikan, dan semua pengamat bubar. Selain kaisar hantu yang jatuh dan kaisar hantu angin jahat, beberapa kaisar hantu dari klan kekaisaran Kyushu juga hadir. Sebagai contoh, permaisuri Maple merah dari ras Meiling, kaisar hantu patah dari ras hantu langit, dan kaisar bayangan hantu malam dari ras hantu Yin. Namun, mereka tidak setinggi Valen Gosdu dan Siefeng Guidi, mereka murni untuk menjemput anak-anak mereka, dan hanya beberapa tetua Mahayana dan rombongan bersama mereka. Hong Feng, aku dengar kamu mengundang Landen Sen ke perjamuan ulang tahun beberapa hari yang lalu, tetapi apa yang terjadi? Pojun Guidi melirik Hong Feng dan bertanya dengan acuh tak acuh. Permaisuri Hong Feng berkata dengan tenang, memang ada hal seperti itu. Saya mendengar dari putra saya bahwa putri Anda berselingkuh dengan Landen Sen. Hong Feng, demi teman-teman kami, saya masih menyarankan Anda untuk membiarkan putri Anda dan anak laki-laki Landen Sen menyingkirkan hubungan sesegera mungkin. Jika tidak, Anda akan jatuh ke langit. Dua orang Siefeng mungkin mengganggumu. Pojun Ghost Emperor berkata dengan acuh tak acuh. Ling Lang benar-benar suka menebak, jika dia berani menghina kepolosan putriku, aku pasti akan mengajarinya secara pribadi. Kata Red Maple Empress dengan mata dingin. Mendengar apa yang dikatakan permaisuri Hong Feng, Kaisar Hantu Pojun merasa sedikit sedih dan berkata dengan acuh tak acuh, Hong Feng, apakah itu benar atau tidak, saya hanya ingin mengingatkan Anda, jangan terlibat dengan Landen Sen lagi. Bahkan jika anak ini meninggal sulit untuk menenangkan kemarahan Valen Heaven dan Siefeng. Saya tidak perlu khawatir tentang ini. Kematian Leng Wushuang dan Feng Yaotian tidak ada hubungannya dengan Mei Ling klan saya, kata permaisuri Hong Feng dingin. Melihat Empress Red Maple acuh tak acuh seperti es, wajah Bro Jun Guidi agak jelek, Red Maple ini masih sombong seperti sebelumnya. Faktanya, Kaisar Hantu Pojun bahkan mengejar permaisuri Hong Feng ketika dia masih muda, tetapi dia dengan kejam ditolak oleh permaisuri Hong Feng. Pria umumnya merasa sulit untuk melepaskan seorang wanita yang tidak pernah bisa mendapatkannya, dan hal yang sama berlaku untuk Kaisar Hantu Patah Angkatan Darat. Permaisuri Hong Feng diam-diam menghela nafas, kali ini Landen Sen benar-benar memiliki bencana, bahkan jika dia ingin melindungi Landen Sen, dia memiliki energi lebih dari cukup. Dalam sekejap mata, saat itu tengah malam. Riak ruang besar tiba-tiba muncul di langit di atas 90.000 mil, mendorong seluruh ruang untuk mengaum dan bergetar. Kaisar Hantu yang jatuh membuka matanya dan berteriak, alam rahasia Kyushu akan segera ditutup. Para tetua klan langit yang jatuh akan mengikuti perintah dan memeriksanya untukku. Jangan biarkan siapapun keluar dari alam rahasia pergi sampai identitasnya dikonfirmasi. Saudara, iya. Banyak biksu Mahayana dari klan Valen menanggapi, menghalangi jalan keluar dari ranah rahasia. Biksu Mahayana dari suku Fenggui mendengarkan perintah dan bekerja sama dengan para biksu dari suku langit yang jatuh. Pastikan untuk menangkap pencuri Landen Sen. Kaisar Hantu Siefeng berteriak keras. Iya. Lebih dari 50 biksu Mahayana dari suku Fenggui mulai bekerja sama dengan Mahayana dari suku surga yang jatuh, menyegel jalan keluar dari dunia rahasia dengan ketat. Tiba-tiba, riak spasial besar di langit secara bertahap terkoyak, membentuk lubang hitam bengkok. Desir-desir. Untuk sementara waktu, sejumlah besar beku terlempar keluar dari celah di angkasa. Lihat itu untukku, periksa untukku. Mata Kaisar Hantu yang jatuh memerah, dan mulutnya mengeluarkan raungan yang keras. Dia melepaskan kesadaran spiritualnya dengan seluruh kekuatannya dan memindai biksu yang diteleportasi dari pintu keluar, tetapi dia tidak menemukan napas Landen Sen dalam waktu singkat. Para beku yang telah dikirim keluar dari dunia rahasia Kyushu, melihat kelompok biksu Mahayana yang dikepung, masing-masing ketakutan dan memucat, dan kebanyakan dari mereka harus menerima inspeksi dengan jujur. Para biksu Mahayana yang mencari sangat kasar, dan hanya para biksu dari klan kekaisaran Kyushu yang akan sedikit lebih sopan. Permaisuri Hong Feng menemukan Fuer Tao Yaur dan pembudidaya klan Mei Ling lainnya berteleportasi, dan segera tiba di pintu keluar rahasia. Setelah mengkonfirmasi identitas yang benar, Kaisar Hong Feng mengambil Fuer dan biarawan Mei Ling klan lainnya, dan datang ke kapal roh Mei Ling klan. Ibu, apa yang terjadi? Mengapa ada begitu banyak biksu Mahayana yang menghalangi jalan keluar? Fuer Chuanyin bertanya, wajahnya penuh kejutan. Permaisuri Hong Feng berkata dalam transmisi suara, Gadis Fuer, izinkan saya mengajukan satu pertanyaan lagi, apakah Anda bertemu Landen Sen dalam rahasia Kyushu? Fuer tampaknya telah menebak sesuatu, dan dengan cepat menuliskannya sebagai jawaban, saya mengalaminya.
Landen Sen juga membantu tim kami bertahan dari beberapa krisis. Wajah permaisuri Hong Feng berubah drastis. Apa? Masalahnya mendesak. Ceritakan tentang pengalaman Anda dengan Landen Sen. Fuer dengan cepat memberitahu mereka semua tentang pertemuan mereka dengan Landen Sen dan beberapa hal yang telah terjadi. Permaisuri Hong Feng dengan cepat mengirimkan suara kepada semua pembudidaya ras mailing yang keluar dari dunia rahasia. Dengarkan baik-baik. Jika ada yang bertanya kemudian, jangan mengakui bahwa Anda memiliki konflik dengan Wind Ghost Rache. Jika Anda menyebut Landen Sen, itu berarti Landen Sen telah berpisah darimu. Selain itu, tidak ada berita yang boleh diungkapkan. Iya. Para biksu di tim mailing klan merespons satu demi satu. Dilaporkan kepada Kaisar, Landen Sen tidak ditemukan. Di alam rahasia Kyushu, setelah hampir semua biarawan dipindahkan, seorang penatua Mahayana awal dari klan yang jatuh segera melaporkan ke Kaisar Hantu yang jatuh Hui. Kulit Kaisar Hantu yang jatuh adalah sangat gelap, ini tidak mungkin. Kekacauan kecil Landen Sen tidak dapat dicampur dengan para biarawan yang keluar. Tidak peduli seberapa kuat teknik perubahan tersembunyi, jangan mencoba untuk menyembunyikan mata Kaisar. Alam rahasia Kyushu kekuatan hukum masih berfluktuasi, jadi teruslah mencari saya. Iya. Mahayana dari klan yang jatuh menatap pintu keluar dari dunia rahasia Kyushu. Pada saat ini, dalam riak angkasa yang gelap, dua benda yang bersinar tiba-tiba terbang. Bab 2479, Dimensional Blockade. Apa itu? Adegan tiba-tiba menarik perhatian semua biksu Mahayana. Saya melihat bahwa dua benda yang bersinar melebar dari jauh ke dekat, dan ternyata menjadi dua gunung raksasa, satu merah dan satu putih. Es dan api Gunung Liangyi terbang keluar dari lubang hitam bengkok seperti kilat, melepaskan api dan cahaya dingin dari Sengruo Liang, dan menabrak para biksu Mahayana yang menghalangi jalan keluar dari alam rahasia Kyushu. Ketika Beku Mahayana di luar jalan keluar rahasia melihat ini, dia terkejut dan segera membuka penghalang defensif, mencoba untuk menahan tabrakan dari dua gunung raksasa. Ledakan. Ada suara keras yang mengguncang bumi. Es dan api Gunung Liangyi menabrak penghalang pertahanan yang didukung oleh beberapa biksu Mahayana, dan beberapa biksu Mahayana terkejut dan terbang di tempat. Bahkan ada seorang biksu Mahayana awal dari suku Fenggui yang memiliki pertahanan yang buruk, ditelan oleh cahaya api dan cahaya dingin, dan tubuhnya langsung dibombardir dan dibunuh menjadi bubuk. Es dan api Gunung Liangyi menghancurkan lubang di pintu keluar Kyushu Secret Realm, dan terbang menuju cakrawala yang jauh seperti meteorit. Saya melihat sesosok berdiri di gunung es, itu adalah Landen Sen. Ini Landen Sen Miscellaneous, hentikan dia. Valen Ghost Emperor menangis dan berteriak dengan marah. Sekelompok biksu Mahayana dari klan Valen buru-buru mengejar menuju gunung Liangyi es dan api. Kejar aku. Kaisar Hantu Angin Jahat memiliki wajah ganas, dan juga memerintahkan Mahayana dari suku Hantu Kifeng. Sebanyak lebih dari 100 biksu Mahayana, mengejar Landen Sen pada saat yang sama. Kaisar Hantu Langit yang jatuh dan Kaisar Hantu Siefeng tidak secara pribadi mengambil tindakan, mungkin karena mereka meremehkan kultivasi Landen Sen. Mengejar seorang beku di masa fit dengan identitas mereka memang merugikan untuk dihadapi. Namun, dengan begitu banyak biksu Mahayana, Landen Sen benar-benar mustahil untuk melarikan diri. Es dan api pegunungan Liangyi berputar dan terbang seperti magnet. Berdiri di atas gunung es, Landen Sen tahu bahwa dia pasti akan diangkat, menyemburkan seteguk besar darah, dan segera membentuk segel aneh dengan tangannya, berteriak keras, Suantian pindah ke Dava. Mau lari. Tidak ada pintu. Kaisar Hantu yang jatuh menyipitkan matanya, dan dengan penglihatannya, itu wajar untuk melihat bahwa Landen Sen melakukan beberapa teknik teleportasi spasial yang sangat canggih. Blokade dimensi. Kaisar Hantu yang jatuh menderu dengan tajam, dan tubuhnya tiba-tiba memancarkan cahaya hitam mengerikan, menyebar ke segala arah seperti kilat. Hampir seketika, area puluhan ribu mil di sekitarnya diselimuti cahaya hitam pekat. Landen Sen, yang melakukan migrasi-migrasi Suantian, tiba-tiba menyadari bahwa dia tidak dapat memecahkan ruang. Ups. Ekspresi Landen Sen berubah drastis, dia berada di daerah yang diselimuti cahaya hitam, dan dia tidak bisa menggunakan teknik teleportasi ruang angkasa sama sekali. Seluruh area tampaknya diblokir oleh Kaisar Hantu yang jatuh. Kekuatan magis ini berasal dari bulu misterius yang dipelajari oleh Kaisar Hantu yang jatuh dari gulungan kuno dari buku surgawi, itu disebut dimensi blokade, yang dapat menghambat transmisi ruang dalam jarak tertentu dan mencegah para biksu dari mencoba menggunakan teknik transmisi ruang untuk melarikan diri. Blokade dimensi adalah salah satu kekuatan magis yang dapat ditampilkan oleh para beku Mahayana yang menguasai kekuatan magis dari dunia mendalam, yang dapat mengubah lingkungan spasial dalam rentang tertentu. Baik Landen Sen maupun Rosu sangat meremehkan kekuatan Kaisar Hantu yang jatuh. Landen Sen, yang mengira bahwa mereka dapat melarikan diri dengan bantuan teleportasi luar angkasa, berharap benar-benar gagal. Landen Sen. Tidak jauh dari rahasia Kyushu, di atas kapal roh klan Mei Ling, Fuer melihat pemandangan ini, wajahnya yang cantik berubah pucat.
Dia tidak berharap Landen Sen menyebabkan bencana sebesar ini. Dihadapkan dengan begitu banyak biksu Mahayana yang mengejar dan membunuhnya, apalagi dia, bahkan ras Meiling tidak dapat membantu. Tao Yaur juga menggelengkan kepala dan menghela nafas. Landen Sen seharusnya memiliki masa depan yang menjanjikan, tetapi sangat disayangkan dia menyebabkan bencana seperti itu. Benar saja, dipastikan bahwa Musuh Yulin Feng akan menghancurkannya. Tangkap hidup-hidup, potong kaki anak ini. Dengan perintah Kaisar Hantu yang jatuh, biksu Mahayana dari klan yang jatuh telah menghentikan Landen Sen, dan sekelompok biksu Mahayana menyerang Gunung Binghuo Liangyi. Bum bum bum. Sebuah ledakan yang menghancurkan bumi terdengar, dan di bawah serangan sejumlah besar biksu Mahayana, permukaan Gunung Binghuo Liangyi meledak dengan cahaya yang menyilaukan, dan tersingkir jauh. Serangan yang dilancarkan oleh banyak biksu Mahayana mengubah warna langit dan bumi, dan kekuatan mereka sangat mencengangkan. Untungnya, apa yang mereka serang adalah Gunung Liangyi Ice and Fire. Jika mereka jatuh di Landen Sen pasti akan mati. Landen Sen mencoba yang terbaik untuk menjauhkan Hun Yuan dari ledakan. Penatua klan surga yang jatuh yang mengenakan jubah emas memimpin, menyusul es dan api yang turun di Gunung Liangyi, dan mengorbankan 2 angkutan perak dengan kosong. So. Yin Suo menembus ruang, membawa kekuatan yang tak terbayangkan, menembaki Landen Sen. Formasi pedang 9 kamu. Landen Sen mengorbankan Heavenly Star Nine Sword dengan ekspresi mengerikan, mendesak formasi Nine Nether Sword ke ekstrim. Pedang bintang 9 merobek ruang di sekitarnya menjadi ruang bayangan pedang yang bersinar seperti bintang, menyapu kedua angkutan perak. Apa? The Great Elder Jin Pao mengeluarkan kecurigaan yang mengejutkan dan dengan dingin berteriak, tidak mudah untuk melepaskan serangan seperti itu. Namun, bodoh untuk berani memamerkan kekuatan gaib di depan sesepuh ini. Begitu suara itu jatuh, sebuah pemandangan yang tak terbayangkan muncul. Ledakan. Ruang Jianying menabrak satel perak, seperti telur menabrak batu. 2 angkutan perak tiba-tiba melepaskan petak besar cahaya perak, langsung membubarkan ruang bayangan pedang. Ekspresi Landen Sen menjadi sangat jelek, dan formasi 9 neter pedang yang telah dia perlihatkan sepenuhnya tidak tertahan untuk sesaat, dan hancur terbuka oleh 2 angkutan perak lawan. Perbedaan kekuatannya terlalu besar. Penatua jubah emas dari klan Valen adalah seorang biksu Mahayana terlambat, yang lebih dari dunia jauh dari Landen Sen. So. 2 angkutan perak jatuh ke kaki Landen Sen dengan akurat. Puff. Dengan 2 suara teredam, kaki Landen Sen hancur menjadi kabut darah. Apa? Melihat kakinya yang patah, mata Landen Sen melebar dan dia berteriak dengan keras. Penatua Jin Pao mengeluarkan ejekan sinis, wah, apakah Anda memahami perbedaan kekuatan? Beberapa orang bukan sesuatu yang dapat Anda bunuh. Setelah berbicara, Penatua Jin Pao hendak terbang ke gunung es dan menangkap Landen Sen hidup-hidup. Tidak. Aku tidak diperdamaikan. Mata Landen Sen akan terbelah, dan matanya menunjukkan keengganan yang ekstrim. Jika Anda ditangkap hidup-hidup, Anda mungkin berakhir tragis. Untuk pertama kalinya, Landen Sen merasa bahwa kematian begitu dekat dengannya. Dia hanya berjanji pada Rosu bahwa dia akan selamat. Tidak, dia belum mau mati. Mata Landen Sen meledak, dan dia berpikir cepat dalam benaknya, apa artinya lain, dan bagaimana dia bisa menyelamatkan hidupnya. Bahkan jika ada hikmahnya. Tiba-tiba, Landen Sen memikirkan menara Wong Sein. Ada juga mantra pengorbanan. Menara cacing suci, sekarang. Mata Landen Sen memerah, pola kumbang emas di punggung tangannya naik tajam, dan menara serangga suci emas dikorbankan olehnya. Engah. Landen Sen yang gila membuka mulutnya dan menyemprotkan seteguk besar darah ke menara Secret Womb, membentuk segel dengan tangannya, dan mengeluarkan raungan parau di mulutnya, ambil darah sebagai panduan, ambil kehidupan di menara sebagai pengorbanan, dan undang para leluhur untuk hidup.